Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu,
gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit. Ya, senang banget aku Wira bisa kembali menemani kamu tentunya di Sepada. Hanya ada di Pro 2 FM RRI Singaraja. Oke teman Pro 2, kita pagi ini akan ngobrolin topik yang tentunya deket banget dengan kehidupan anak muda dan juga krusial untuk masa depan bumi kita tentunya ya. Tema Sepada pagi hari ini ada Trihita Karana sebagai solusi krisis lingkungan modern, itu teman berdua. Dan untuk ngobrolin itu teman berdua, gini aku nggak sendirian karena udah ada dua narasumber keren ini, ada Ketut Elsa Matori dan Komang Yuni Kerti Asih. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Iya. Oke, buat teman Pro 2 yang nonton, kita juga live di YouTube RRI Singaraja Official ya teman Pro 2. Oke, ini langsung aja kita masuk ke topik kita ya, yaitu apa, Trihita Karana sebagai solusi krisis lingkungan modern. Kita ini dasarnya dulu aja ya. Apa sih yang dimaksud dengan Trihita Karana itu? Boleh coba salah satu mungkin? Ya Kak, kalau berbicara tentang Trihita Karana, kita ketahui bersama Trihita Karana berasal dari 3 kata. Tri artinya 3, Hita itu kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab, dan secara tidak langsung artinya 3 penyebab kebahagiaan. Oh gitu, itu ya dasarnya teman Pro 2, 3 penyebab kebahagiaan. Trihita Karana itu udah dapat gambaran dasarnya ya teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, kenapa sih konsep ini penting banget di kondisi sekarang? Tapi tahan dulu, oke, kita akan kita akan masuk ke segmen selanjutnya, tetap di Pro 2. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter.
Marshmallow and churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih?
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.
Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, Oke teman Pro 2, balik lagi di Sepada ya. Masih bareng aku Wira dan ada Elsa dan Yoni masih di sini. Iya. Teman Pro 2, kita hidup ini sekarang di era modern ya. Serba praktis, serba cepat dan konsumsinya makin tinggi. Terus menurut kalian nih, krisis atau masalah lingkungan apa yang paling sering disebabkan oleh anak muda? Ya, yang disebabkan oleh anak muda ya. Oke, silakan. Tentunya banyak sekali Kak, salah satunya itu yang paling umum ya, sampah plastik. Sekarang apa-apa menggunakan sampah plastik. Selain sampah plastik juga kadang fashion yang fast fashion itu dimana anak muda suka ganti-ganti pakaian yang kayak gitu sih yang paling banyak. Iya iya. Menurut Joni ada? Kalau menurut Yoni sendiri, benar sekali dengan katanya Elsa tadi, bahwasanya anak muda banyak menghasilkan sampah seperti sampah plastik. Mereka kadang juga kurangnya kesadaran bagi diri mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga tentang pemilahan sampah yang kurang. Oh iya itu teman Pro 2, jadi sudah jelas ya bahwa anak muda itu bukan cuma penonton sebenarnya ya, tapi juga bagian dari persoalan lingkungan. Sekarang kita mau bahas solusinya, tapi tetap tunggu dulu, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi tetap di Pro 2 RRI Singaraja. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana.
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah?
Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, masih bareng aku Wira dan runner up Green Yacht Bali 2026. Kita ada Elsa dan Yoni. Ya, oke, kita masih bahas tadi ya. Misal kita tarik ke konsep Trihita Karana nih, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan, sesama dan alam tentunya ya. Bagaimana nilai Trihita Karana ini bisa menjadi solusi konkret menghadapi krisis lingkungan yang modern ini? Silakan, siapa yang mau jawabnya? Jadi dari arti Trihita Karana itu tersendiri mempunyai 3 bagian, yaitu perahyangan, pawongan, dan pelemahan. Yang dimana perahyangan mengajarkan kita untuk menghormati ciptaan Tuhan, yaitu alam, dan pawongan mengajarkan kita untuk berkolaborasi dan juga bekerja sama untuk menghormati dan menjaga lingkungan. Setelah itu ada yang namanya pelemahan, yang dimana kita sendiri, tugas kita sebagai menjaga lingkungan bukan hanya tugas dari diri kita sendiri, tapi juga tugas kita bersama untuk
menuju lingkungan yang berkelanjutan, seperti itu. Wow, gitu ya. Konsepnya itu sangat sederhana tapi tentu dampaknya yang bisa luar biasa buat alam kita ini ya. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan masuk ke bagian paling penting yaitu aksi nyata anak muda ya. Kita lanjut untuk segmen selanjutnya, jadi tetap di Pro 2 FM RRI Singaraja. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film.
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai,
aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan Pro 2 masih di Pro 2 FM RRI Singaraja bareng aku Wira dan tentunya masih setia ditemenin sama Yoni dan Elsa nih ya. Oke, kita ngebahas tadi masalah topik kita yaitu Trihita Karana sebagai solusi krisis lingkungan ini ya. Ini untuk kalian nih. Kan sekarang nih banyak nih anak muda tuh yang sebenarnya ingin peduli gitu sama lingkungan, tapi mereka tuh bingung mau mulai dari mana. Mungkin kalian bisa kasih saran langkah kecil apa yang bisa dilakukan anak muda sehari-hari yang sesuai dengan nilai dari Trihita Karana tersebut. Silakan. Oke, mungkin dari langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Trihita Karana sebagai lingkungan berkelanjutan, yaitu dengan hal-hal kecil seperti peduli dengan lingkungan kita, yang dimana kita bisa memulai hal kecil dari membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah seperti Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 yang mengatur tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai. Kita bisa menerapkan regulasi tersebut dengan membawa tumbler, seperti anak muda sekarang bisa membawa tumbler dan juga membawa tepak makan ketika berbelanja, dan juga ketika berbelanja ke swalayan ataupun ke minimarket bisa membawa tas belanjaan. Dengan hal-hal kecil yang kita lakukan seperti itu bisa mengurangi penggunaan sampah dan juga berdampak yang besar untuk diri kita dan juga untuk kita bersama, seperti itu. Oh iya, sehingga tidak perlu memakai terlalu banyak sampah plastik ya. Oke. Nah, untuk komunitas kalian nih Green Youth Bali nih, ya apa peran Green Youth Bali dalam mensosialisasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada tentunya anak muda di Bali ya, tentunya apa perannya gitu? Baik Kak, untuk Green Youth sendiri sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita berselempang, tapi bagaimana kita mengkampanyekan, menyuarakan lingkungan kita, bagaimana agar nantinya lingkungan bisa berkelanjutan, agar orang-orang itu paham sebenarnya
apa tujuan kami dibentuk dan untuk apa sebenarnya lingkungan itu ada. Dan kita juga harus paham bahwasanya lingkungan itu ada untuk kita dan juga kita itu ada untuk lingkungan. Seperti itulah tugas dari Green Youth itu sendiri. Dan tentunya mensosialisasikan ya, berkampanye tentang lingkungan kepada masyarakat Bali. Tetap apa ada program khusus gitu? Kita untuk saat ini itu masih kepada program kerja dan juga kami sebenarnya ingin membentuk GYB Goes to School. Jadi bagaimana kita datang ke sekolah-sekolah mengkampanyekan. Apalagi sekarang di sekolah itu ada tentang sekolah adiwiyata, lebih kepada bagaimana sekolah itu mengelola sampahnya, bagaimana sekolah melakukan penghijauan. Jadi kami juga ingin membawa advokasi kami, program-program kami kepada sekolah-sekolah untuk memberitahukan kepada anak-anak muda di sekolahan tentang seberapa penting untuk kita menjaga lingkungan seperti itu, Kak. Wih, keren kali prokernya ya. Jadi masuk langsung ke sekolah ya, mensosialisasikan ke sekolah agar anak muda sadar akan kebersihan dari lingkungan itu ya. Tapi nih ya, masih ada anak muda yang beranggapan bahwa ribet lah kalau menjaga kebersihan gitu, nggak keren gitu. Terus gimana tuh cara kalian untuk merubah mindset anak-anak muda yang seperti itu? Ada nggak cara-caranya? Ya kalau itu sebenarnya pasti untuk saat ini anak muda itu sangat didasari oleh gengsi ya, Kak. Apa-apa dianggap nggak menarik, apa-apa kalau nggak trending ya nggak dianggap menarik kayak gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah tentunya kami dari Green Youth, kami sangat ingin memulai dari diri kami sendiri terlebih dahulu. Sebagai contoh misalkan yang saat ini viral, Pandawara gitu kan. Mereka memulai dari diri mereka sehingga mereka bisa membuat konten, bisa mempengaruhi anak-anak muda di sekitar. Jadi kami ingin menyuarakan bahwa mengolah sampah itu bukannya nggak keren, tapi ini adalah kewajiban kita bersama seperti itu. Hal yang memang harus kita lakukan itu adalah hal wajib, bukan lagi itu dianggap sebelah mata, tapi itu merupakan kewajiban kita seperti itu, Kak. Oh iya, jadi secara nggak langsung itu anak muda harus menanamkan di diri mereka bahwa menjaga lingkungan, kebersihan itu adalah kewajiban mereka. Jadi nggak perlu nunggu viral, nggak usah nyari trending ya, mulai aja dari hal-hal yang kecil dulu. Gitu ya. Oke, buat kalian nih, terakhir ya, apa nih pesan buat anak muda sekarang agar tetap menjaga lingkungan itu? Ada pesan nggak? Mungkin satu-satu ya. Dari siapa? Dari terserah Yoni dulu. Oke. Untuk Yoni sendiri, pesan bagi generasi muda ataupun anak muda bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas dari seorang individu saja, tapi juga tugas dan tanggung jawab kita bersama. Yang dimana jika lingkungan kita bersih, pasti kita menikmatinya secara bersama, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, marilah kita menjaga lingkungan dan juga melestarikan lingkungan sesuai dengan nilai Trihita Karana, yaitu bagaimana tentang mengajarkan kita untuk melestarikan lingkungan, mulai dari perahyangan, yaitu bagaimana cara kita untuk menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan, dan pawongan bagaimana cara kita untuk mengajak anak muda dan juga berkolaborasi untuk menjaga lingkungan itu sendiri dan palemahan itu sendiri, mengajarkan kita untuk terlalu menjaga lingkungan dan juga untuk melestarikan lingkungan itu sendiri. Itu saja. Iya, oke. Kalau dari Elsa? Kalau dari Elsa sendiri, untuk anak muda jangan jadikan gengsi itu sebagai hal kekinian, tapi mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk mencari solusi agar nantinya lingkungan kita itu tetap aman, nyaman, dan juga lestari seperti itu. Oke. Pokoknya pada intinya ini adalah tugas bersama ya. Iya, benar. Tugas bersama untuk melestarikan lingkungan, bukan individu itu sendiri, ya kan. Oke, teman Pro 2, nggak kerasa obrolan pagi ini kita sudah sampai di
di penghujung acara ya. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa Trihita Karana itu bukan hanya sebagai filosofi, tapi juga bisa menjadi gaya hidup untuk anak muda di era yang modern ini ya tentunya ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Elsa sama Yoni yang udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan insight-nya yang semoga menjadi insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman dan anak muda di sekitaran Bali ini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan 105,4 Pro 2 FM RRI Singaraja dan yang sudah bergabung di live YouTube RRI Singaraja. Sekarang waktunya aku pamit undur diri, tetap jadi anak muda yang peduli, berkarakter dan cinta lingkungan, dan sampai jumpa.